سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum. Sampai saat ini, bangsa Zionis Israel masih terus membombardir pemukiman penduduk Gaza yang membuat korban semakin bertambah, terutama rakyat sipil dan anak-anak. Akan tetapi rakyat Palestina, khususnya tentara Hamas, tidak gentar walau sedikit pun, terbukti dengan perlawanan yang telah mereka lakukan, dengan membalas serangan demi serangan yang dilancarkan tentara Israel. Sahabat Raos Studio, akan tetapi walaupun bangsa Zionis Israel dilengkapi dengan persenjataan yang canggih, dan dibantu oleh Amerika, namun tidak akan menang melawan perlawanan dan perjuangan rakyat Palestina yang dibantu oleh Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kekalahan tentara Israel. Berikut hadis yang menjelaskan Zionis Israel akan kalah telak dalam perang kali ini. Allah akan membantu umat Islam menghadapi kaum Yahudi yang menzalimi mereka. Sebuah hadis sahih menunjukkan akhir umat Yahudi yang akan terjadi di Yerusalem. Saat ini terdapat banyak pohon garkat yang kini sudah mulai ditanam luas oleh orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tanam pohon itu? Apa keutamaan pohon garkat bagi mereka? Ikuti terus video ini sampai selesai. Hal tersebut merupakan bukti dan kebenaran atas apa yang diucapkan Rasulullah, juga sebagai bukti bahwa akhir umat Yahudi sudah dekat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi." Kemudian orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Lalu pohon dan batu itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah." Pohon-pohon berbicara, kecuali pohon garkat, karena adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat semua, awal mulai konflik Israel-Palestina, pertempuran antara umat Muslim dan Yahudi dimulai sejak terjadi perebutan tanah Palestina. Mengusir penduduk Palestina dari rumah mereka, melanggar kesucian, dan menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai tawanan di tangan Yahudi. Pertempuran yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah perang antar negara, bukanlah perang antara Arab dan Zionis, dan juga bukan perang antara orang-orang Yahudi dan Palestina, melainkan perang antara umat Muslim dan Yahudi. Perang ini bukan antara sekelompok orang dalam Islam dengan sekelompok orang dalam umat Yahudi, melainkan seluruh umat Islam dengan semua orang Yahudi. Dalam hal ini jika Amerika dan sekutunya membantu negara Israel dalam perang ini, bukan tidak mungkin negara-negara Islam akan ikut campur dalam perang ini, yang akan menyebabkan suatu perang antar Islam dan Yahudi. Bisa jadi inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Saat itulah, ketika terjadi peperangan di bawah panji ketakwaan kepada Allah, seluruh umat Islam mengharapkan kemenangan sehingga segala sesuatu akan bersama umat Islam, termasuk pohon dan batu yang turun menyampaikan kebenaran. Adapun Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, garkat adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di tanah Yerusalem. Disinilah akan terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Di akhir zaman, umat Islam memiliki kekuatan, kekuasaan dan kenegaraan sehingga mampu mengalahkan umat Yahudi. Panji-panji mereka berkibar di atas muka bumi untuk menyelamatkan manusia dari kebusukan kaum Yahudi yang telah menebar kerusakan di muka bumi ini. Saat ini orang-orang Yahudi memang telah melakukan banyak kezaliman dan mendominasi kekuasaan di muka bumi. Namun Allah akan mengirim orang-orang untuk menimpakan siksa yang mengerikan kepada para Yahudi sehingga mereka merasakan celaka demi celaka. Sahabat Raos Studio, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Dari firman Allah tadi, kita dapat memahami bahwasanya bangsa Yahudi akan sengsara menjelang kiamat nanti. Sejarah telah membuktikan itu, sebab setiap kali umat Yahudi menyebarkan kerusakan di muka bumi, maka selalu ada orang-orang yang diangkat Allah untuk menghinakan para Yahudi. Begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Dengan demikian, segala yang terjadi saat ini pada akhirnya kemenangan akan berpihak pada kaum muslimin, karena mereka akan bangkit untuk melawan umat Yahudi. Kemenangan umat Islam pasti datang, dan mitos kekuasaan tak terkalahkan yang disebarkan oleh kaum Yahudi bakal sirna. Orang-orang merampas Palestina dengan kekuatan persenjataan yang canggih akan dilumpuhkan oleh kekuatan yang diturunkan Allah.
Kaum Yahudi akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Persenjataan nuklir yang mereka miliki tidak akan berguna bagi kaum muslimin. Seperti halnya benteng-benteng nenek moyang mereka dari Bani Nadir, yang tidak ada gunanya lagi ketika kekuasaan Allah mendatangi mereka. Sebagai muslim yang jauh dari terjadinya gejolak perang antar Israel-Palestina, kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Kebaikan akan selalu menghancurkan kemungkaran, dan itu yang selalu terjadi sejak bumi ini diciptakan. Dan kita akan melihat kekalahan bangsa sombong yang bernama Yahudi. Semoga Allah memanjangkan usia kita dan melihat akhir kekalahan bangsa sombong tersebut. Umat muslim perlu menyadari bahwa setiap makhluk ciptaan Allah kelak akan membantu kaum muslimin untuk melawan kaum Yahudi. Hal ini dengan terang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah bersabda, Allah menghancurkan orang Yahudi. Tidak ada satu makhluk ciptaan Allah yang dijadikan pelindung oleh Yahudi, tetapi Allah menjadikan makhluk tersebut berbicara, mulai dari batu, pohon, dinding, dan binatang ternak, kecuali pohon garkat karena merupakan pohon Yahudi. Tidak ada yang diucapkan kecuali, wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sahabat Raw Studio. Perlawanan terhadap kaum Yahudi adalah konflik berkelanjutan yang tiada henti. Pertempuran akan terus bergolak, dan naik turun antara menang dan kalah. Konflik akan terus berlanjut sampai panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibat dengan kencang. Pada hari itulah orang-orang beriman bergembira atas kemenangan Allah. Ini adalah perjuangan yang tiada henti sampai datangnya janji Allah yang Dia janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di akhir video penting untuk kita pahami, bahwasanya pohon Yahudi yang bernama Garkat, merupakan satu-satunya yang akan diam jika Yahudi bersembunyi di belakang pohon tersebut, karena pohon itu adalah pohon mereka. Saat ini kaum Yahudi Israel sedang gencarnya menanam pohon tersebut, bukti bahwa kebenaran akan hadis Rasulullah pun terbukti dan mereka kaum Yahudi pun meyakininya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin.